Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Di sesi ketiga ini, sahabat MKI, kami mulai akan sapa Anda yang bergabung. Pak Wasmin Bu Lilis, mohon izin sebelum kita lengkapi dengan 2 poin lagi, ada beberapa atensi yang perlu. Oh, 3 poin lagi ya? Baik, nanti kita akan sapa dulu sahabat kita yang bergabung. Yang pertama ada sahabat Sandi di Majalaya, punya anak usia 3 tahun. Nah, problemnya adalah anaknya ini terlalu disayang oleh ibu, nenek, dan kakeknya sampai berlebihan. Misalnya ketika sakit langsung disuruh kasih obat, seolah-olah obat itu yang menyembuhkan katanya. Karena terlalu protektif, mindsetnya udah ke arah sana nih. Dan sahabat Sandi ini jadi kurang punya power untuk menyuarakan pendapat karena dari jumlah suaranya kalah. Dan Jumlah suara ya, begitulah begitu ya. Kira-kira bagaimana nih? Kan mengingat kalau ayah kan kepala keluarga juga yang sebetulnya ya punya punya bergen yang lebih sebetulnya. Kira-kira bagaimana cara untuk menyikapi kondisi seperti ini? Ya, ini berarti dari ayahnya ya Pak Wasmin ya, yang melihat anaknya terlalu dimanja oleh ibunya sama neneknya ya. Nah, sama kakeknya, Bu. Sama kakeknya. Jadi tiga. Ya. Nah ini nanti bisa bilang bahwa ini bukan karena keinginan orang tua, tapi ini di Al-Quran loh, dalam artian manusia itu kan sebenarnya diciptakan jadi khalifah, jadi pemimpin. Betul. Nah, pemimpin itu salah satu syaratnya adalah yang pertama itu ada kedisiplinan. Yeah. Dan disiplin itu nggak enak ya, Pak Wasmin. Yeah. Tidak nyaman disiplin. Ada nggak yang disiplin nyaman? Ada, kalau sudah jadi pola, Pak Wasmin. Yeah. Betul. Kalau sudah jadi pola emang nyaman aja gitu. Tapi kalau belum jadi pola, yang biasanya sebelum jadi pola itu biasanya terpaksa. Dan untuk terpaksa ini biasanya harus apa Pak Wasmin? Harus dipaksa. Lama-lama terbiasa, jadi luar biasa. Tapi sahabat Fikri barusan ya? Sahabat Sandi. Oh sorry Sandi. Ini pengalaman kan hampir mirip. Kalau pengalaman saya dulu bukan hanya anak saya yang disayang sama mertua, sama kakek nenek ya. Tapi sayanya juga dimanja sama mertua. Oh begitu ya. Makanya ini hati-hati Kang Sandi. Hati-hati dalam artian bisa jadi kita juga sebagai kepala keluarga menikmati proses pemanjaan itu. Ini yang harus kita dulu aware gitu, harus sadar dulu. Ini nggak bisa. Dengan cucu istilahnya ini sama mertua kita, dengan anak kita dimanja sama mertua kita jadi merasa aman loh. Ada loh, hati-hati loh itu. Ada perasaan aman karena ya kalau kepepet-pepet dikit nanti kan kakek neneknya juga akan turun tangan gitu. Nah itu dulu diantisipasi perasaan yang justru kita sendiri jadi nyaman. Nah makanya untuk keluar dari jebakan kenyamanan itu kita juga harus berani ngambil challenge baru, tantangan baru. Seperti contoh, kalau emang tinggalnya bersama atau deketan, kita harus challenge, cari rumah yang lebih besar, yang lebih jauh gitu, sehingga ada jarak. Ketika ada jarak dengan mertua, akhirnya kan apa? Kita punya power di situ kan. Iya, betul. Atau apa? Atau kita membangkitkan sebuah cita-cita baru, keluarga yang jauh lebih tinggi daripada keluarga besar. Sehingga apa? Sehingga karena kita lebih tinggi posisinya, ya kalau di masyarakat memang harus nggak bisa dihindari. Lebih tinggi posisi itu kalau nggak ilmu ya finansial gitu kan. Betul. Nah kalau kita lebih tinggi, akhirnya kan kita didengar. Problemnya di situ. Itu dulu, selesaikan problem kita dulu sebagai menantu ya kan. Iya, kepemimpinannya ditumbuhkan. Karena kepemimpinan kita tumbuh, kita didengar. Tapi justru kebalikannya, kalau kita justru merasa nyaman, merasa terbantu, merasa jadi enak, baik sisi ekonomi kita merasa terbantu, dari sisi pengasuhan kita merasa kebantu. Nah di situ hati-hati. Makanya di tahun-tahun pertama pernikahan, anggap saja perhatian mertua kita itu adalah bantuan modal saja untuk kita membangkitkan masa depan yang achieve lebih tinggi lagi. Karena kan kalau masa-masa pertumbuhan keluarga kita itu kan butuh orang yang membantu kan setidaknya. Nah ini mertua mau dengan sukarela mau mengasuh anak kita, setidaknya nggak apa-apa lah di awal-awal kita nggak bisa
seluruhnya menggunakan pola asuh kita, nggak apa-apa. Tapi kita emang harus tumbuh terus sehingga kepemimpinan kita nanti lama-lama didengar. Baik. Terima kasih Pak Wasmin Bu Lilis. Tampaknya kita akan fokuskan ke pertanyaan dulu Pak, karena ini pertanyaannya cukup menarik ya. Selanjutnya itu ada sahabat Meida dari Dago. Pak Wasmin Bu Lilis, mulai usia berapa anak itu boleh ditempa dengan ketakutan atau ketidaknyamanan? Contohnya, seperti apa sih contohnya? Mengajari ketakutan atau ketidaknyamanan selain memberikan tugas urusan rumah katanya. Ada hal lain tidak yang bisa diterapkan? Kalau ketakutan bisa mulai di atas usia 2 tahun ya. Di atas 2 tahun, 3 tahun dia sudah mulai disapi kan, 2 tahun juga ajaran Islam kan disapi. Jadi ketakutan itu emang mulai dari menyapi kebayang ya. Jadi yang sebenarnya yang bukan anaknya loh kunci menyapi itu dari ibunya. Kenapa misalnya anaknya nggak mau, Bu Lilis, anaknya nggak mau. Kalau ibunya tega, anaknya nggak mau itu jalan. Suaminya tega, istrinya nggak tega, nggak jalan. Jadi sebenarnya menyapi itu di ibu dengan anak. Karena saya juga kebayang, saya punya anak 6. Ketika misalnya menyapi itu ada tiba-tiba ada yang hilang loh. Biasa istilahnya dekapan gitu ya. Tiba-tiba ada yang hilang. Nah itu tidak nyaman gitu. Nah itu dari mulai menyapi baik dot ataupun puting ibu. Yang kedua setelah itu menyapi tempat tidur di usia, biasanya kalau saya sih untuk menyapi tempat tidur saya lakukan di usia 3 tahun. Jadi 3 tahun anak saya biasanya berpisah dari kamar dengan saya. Dan itu biasanya emang tidak nyaman kan anak gitu. Malam-malam kayak anak saya gedor-gedor, buka, nangis gitu. Terus ke kamar keponakan saya, ke kamar neneknya gitu. Cuman kita bilang, udah kunci biarin aja, nanti kalau dia nangis nanti pun lama-lama capek gitu. Dan emang saya intip dari lubang kunci, akhirnya dia lama-lama mungkin capek juga, dia masuk kamar aja, kamarnya ditutup aja sama dia, dan kamarnya dikunci di dalam. Kebetulan emang dia tidurnya sama kakaknya yang laki-laki kan, dia laki-laki gitu. Nah itu jadi dari usia itu menyapi tempat tidur, menyapi yang tadi ASI gitu. Setelah itu ajarkan untuk misalnya kalau ke tempat gelap gitu ya. Karena saya juga untuk tempat saya itu sampai kuliah Pak Wasmin, ketika mati lampu itu horor gitu. Jadi tiba-tiba seakan-akan sesek nggak bisa napas gitu. Kenapa? Karena mungkin tidak terlatih. Setelah saya banyak terlatih, ada setelah saya menikah, karena suami saya kalau tidur itu dia emang senang dengan remang-remang yang tidak gelap, dan akhirnya sekarang terbiasa sih. Jadi kalau misalnya tempat gelap, padahal sebenarnya kalau kita di tempat gelap tiba-tiba ada apa sih namanya, ada cahaya ya dari mata kita atau itu gitu. Nah itu ajarkan untuk misalnya ke tempat gelap, nggak apa-apa, coba sini ke tempat gelap itu gitu. Ya, tema-tema alam juga bagus ya untuk melatih otot ketakutan dan otot kenyamanan, ketidaknyamanan. Tadi ya, ke camping, hiking, ke laut ya gitu misalnya. Itu juga. Itu bisa dicoba. Masih ada waktu? Ya. Masih ada satu lagi barangkali Pak Wasmin ya. Ada dari sahabat Nur di Bandung. Bagaimana membuat anak bermental baja dengan pertemanan? Pertemanannya itu kondisinya beda pendapat sedikit dimusuhin, Pak Wasmin, dijauhi. Jadi harus ikut-ikutan aja. Nah, tapi kalau misalnya main di rumah sendiri juga bosan, bete begitu. Anaknya usia 11 tahun, Pak Wasmin Bu Lilis. Ya, ini bagus ya, sudah mulai ke arah otot sosial. Jadi kan jadi nanti di poin berikutnya kita itu akan belajar juga melatih otot otot perform dan otot moral ya. Jadi secara umum itu karakter kan terbagi 2. Ini berarti masuk udah mulai ke arah ini ya, ke arah poin 8 ya. 8. Ke-6 ya. Tanamkan kepada anak nilai-nilai moral yang baik, selalu bekerja keras dan menciptakan peluang untuk memperkuat pembelajaran dalam kehidupan. Jadi secara umum karakter itu ada 2, karakter yang ke arah perform seperti kerja keras, ada juga karakter ke arah moral seperti etika, adat. Dan inilah nanti yang akan dipakai dalam kerja maupun dalam interaksi sosial. Jadi ketika anak kita berinteraksi sosial, otomatis ototnya akan terlatih tuh.
dengan cara komunikasi teman yang tidak enak, atau dengan cacian, ataupun dengan kesiapan menghadapi pujian gitu. Nah, karena dalam latihan berinteraksi sosial di situ tergembleng otot-otot emosi, otot-otot emosi, sehingga karakternya pun akan terbentuk. Nah, inilah yang tidak bisa diwakilkan dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Makanya nanti perlu ada namanya blended learning, di mana anak kita tetap harus ketemu dengan anak lain. Ya ketika pulang bergaul nangis itu biasa, kita juga orang tua jangan baperan, jangan langsung siapa, anak siapa, mau mana, ayo, mana, kita cari orangnya, nggak boleh gitu juga. Jangan langsung dipercaya juga kata-kata anak kita ketika mengadu gitu kan, karena belum tentu loh, kejadiannya itu belum tentu seperti itu. Gitu. Betul. Jadi biarkan nanti juga kita perhatikan gimana ketika dia gaul sama ini, gimana pengaruhnya, apa rajin belajar apa enggak gitu. Jadi anak kita itu boleh bergaul dengan siapa aja intinya, bahkan beda agama nggak masalah, asal setelah pulang dia jadi rajin beribadah, dia jadi hormat ke orang tua, jadi rajin belajar, tambah mandiri gitu kan. Itu aja kriterianya kita pegang. Betul. Bahkan bergaul dengan anak kiai pun kalau pulangnya jadi bergajulan misalnya, malah ngomongnya tambah kasar, ya kita mulai perhatikan, nggak bisa nih, nak kamu setelah gaul sama dia kok malah jadi belajarnya nggak semangat ya, udah deh gitu. Seminggu nih kamu nggak ketemu dia dulu gitu. Masya Allah, ya. Dan kalau misalnya di lingkungan kan kita bisa juga ajarkan keterampilan bagaimana biar diterima oleh lingkungan. Nah, diterima itu kita harus ada bargaining, dalam artian kan orang itu bargaining itu bisa dari prestasi akademik, dari attitude, dari dia punya keterampilan apa gitu. Nah, itu biasanya akan mudah diterima. Seperti anak saya yang perempuan itu, dia keterampilannya emang penyayang gitu. Jadi ketemu temannya care, dan dia itu sering istilahnya pas liburan juga sering ditanya oleh teman-temannya gitu, sampai temannya itu mengirimkan cenderamata ke rumah digosenkan untuk anak saya. Nah itu jadi harus ada apa sih yang kelebihan dari kita gitu, sehingga itu bisa dijadikan bargaining untuk berteman. Karena kalau misalnya kita tidak ada, ya pastilah kita jadi bulan-bulanan. Iya, apalagi anak kita egois misalnya, ya orang jadi kesal gitu. Betul juga ya, Masya Allah. Baik, berarti sisanya kita tunda dulu Pak ya. Sambil kita ulas-ulas lagi menurut depan, siapa tahu ada ingin menggali lebih dalam lagi. Karena ini keterampilan emang harus lebih banyak dipraktekin sih, untuk apa langsung buat, tapi prakteknya mungkin kurang gitu. Betul. Termasuk tadi juga pertanyaan yang sempat saya singgung sekilas tentang bagaimana nih mengelola rasa tega nih Pak Wasmin, Bu Lilis, karena ini juga kan sering kali jadi problem nih untuk melakukan praktik-praktik menggembleng putra-putri kita. Tapi insya Allah pekan depan ya kita dalami Pak Wasmin, Bu Lilis. Di akhir mungkin ada informasi yang perlu disampaikan? Ya, alhamdulillah ini sudah mulai pada mendaftar yang mau ikut NLP maupun Hypnotherapy Certification Workshop ya, HCW, Hypnotherapy Certification Workshop di awal September kita akan gelar HCW angkatan ke-66 ya. Dan untuk NLP-nya angkatan ke-8 di minggu kedua September. Insya Allah kita akan gelar NLP Neuro Linguistic Programming. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mengkaji ilmu tentang orang, ilmu tentang diri, interpersonal dan intrapersonal, silahkan ikut di salah satunya, dua-duanya lebih bagus ya, Hypnotherapy Workshop atau NLP Workshop ya, di bulan September. Silahkan yang berminat ketik nama, kemudian kirim ke 0811-225-002, 0811-225-002. Info lebih lanjutnya nanti akan dikasih di sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak Pak Wasmin dan Bu Lilis untuk kesempatan kali ini. Selamat kembali beraktivitas di Anak Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.